Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar bertekad untuk merevisi Undang-Undang ITE. Sejumlah pasal yang menghalangi kebebasan berpendapat akan direvisi, termasuk pasal pencemaran nama baik. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kembali menjanjikan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Anies menyatakan tidak akan menghapus UU ITE, namun akan merevisi undang-undang itu karena mengandung aturan-aturan yang menghalangi kebebasan berpendapat. Saya sampaikan berkali-kali bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi yang terjadi yang bisa menghalangi kebebasan berekspresi harus direvisi. Hal senada juga disampaikan pasangannya Muhaimin Iskandar. Caimin menyatakan UU ITE akan dievaluasi karena menyulitkan rakyat berekspresi secara bebas. Pikir undang-undang ITE kita evaluasi karena itu hanya akan menyulitkan rakyat dan masyarakat berekspresi dengan bebas. Partai Nasdem menilai UU ITE telah banyak memakan korban. Nasdem bersama Capres Anies Baswedan bertekad untuk merevisi sejumlah pasal UU ITE termasuk pasal-pasal pencemaran nama baik. Salah satu tekad kita bersama Pak Anies itu untuk merevisi Undang-Undang ITE yang telah banyak memakan korban, khususnya pasal-pasal karet, pasal 27 ayat 3 tentang transmisi data elektronik, dan pasal 28 tentang pencemaran nama baik. Pasal itu betul-betul multitafsir, bisa dikatakan hampir sesuai dengan keinginan orang-orang tertentu, oleh karenanya ada bagian lain, tapi yang utamanya itu kita akan revisi supaya cukuplah sudah korban-korban Undang-Undang ITE. Bukan kali ini saja pasangan Anies dan Muhaimin menyoroti soal UU ITE dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Sebelumnya, Anies Baswedan sempat mengangkat isu ini dengan istilah negara Wakanda dan Konoha. Tim Liputan, Kompas TV. Beberapa kali Anies Baswedan menyoroti soal Undang-Undang ITE. Apa sebenarnya target dari revisi Undang-Undang ITE? Bagian mana yang perlu direvisi? Kita bahas bersama juru bicara Anies Baswedan Angga Wira, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, dan pengamat politik UGM Nyarwi Ahmad. Selamat malam Mas Angga, Mas Habib, dan juga Mas Nyarwi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Angga dulu. Kenapa Pak Anies melihat Undang-Undang ITE ini perlu direvisi? Kalau detail itu konsep revisi Undang-Undang ITE-nya seperti apa, Mas Angga? Ya, jadi sebenarnya intinya yang akan direvisi adalah Undang-Undang ITE yang kaitan pencemaran nama baik dan lain-lainnya gitu ya. Karena berdasarkan catatan kami dari survei yang dilakukan oleh penelusuran dilakukan oleh SafeNet, itu dari sampai 2019 ada 381 kasus UU ITE yang 149 diantaranya itu kaitannya sama pencemaran nama baik. Lalu sampai 2021 itu sudah ada 400 korban dari Undang-Undang UU ITE. Tentunya ketika bicara tentang pencemaran nama baik ini kan sangat multitafsir gitu ya. Kita ingat di mana di awal itu ada seorang ibu yang mengkritik pelayanan rumah sakit itu harus diancam pidana gitu. Dan itu berlaku sampai hari ini gitu ya. Bahwa ketika orang merasa bahwa pelayanannya kurang baik gitu, lalu yang dikritik tidak terima dengan resource-nya, dengan sumber dayanya bisa menuntut seorang dengan pasal pencemaran nama baik ketika misalnya dia menyampaikan itu di media sosial. Oke, Mas Angga. Gitu ya. Tapi muncul ditegaskan kembali ke publik, apakah ini terkait dengan pertanyaan saat di Universitas Muhammadiyah bahwa ada Rocky Gerung yang tersandung kasus, karena ini atau tidak triggernya di Makassar? Enggak, tidak gitu ya. Sebenarnya rekam jejak Pak Anies sendiri selama menjadi gubernur DKI Jakarta 5 tahun tidak ada satupun orang yang mengkritik yang dilaporkan oleh Anies Baswedan dengan menggunakan pasal Undang-Undang ITE. Ada beberapa relawan yang berusaha untuk melaporkan seseorang, tapi Pak Anies langsung menghubungi orang tersebut untuk segera tidak melanjutkan laporan ke kepolisian gitu. Karena menurut Anies Baswedan sendiri, pejabat publik yang memang harus dikritisi gitu ya. Jadi tidak terkait dengan Rocky Gerung atau siapapun, tapi itu memang sudah jadi rekam jejak dari Pak Anies sendiri gitu ya. Beliau memang merasa bahwa pejabat publik yang harus dikritisi, pelayanan itu memang harus dikritisi gitu, selama tidak ada ujaran kebencian, tidak menghimbau kekerasan gitu.
Oke. Kira-kira seperti itu. Bang Habib, kalau lihat dari alasan tim Pak Anies, apakah ini make sense untuk revisi Undang-Undang ITE memang urgent diperlukan? Ya, jadi perlu kami sampaikan ya bahwa persoalan pengaturan agar hukum tidak dijadikan alat bagi penguasa itu sudah dimulai sejak DPR periode ini ya, dengan terbitnya KUHP baru dan dengan masuknya RUU ITE, Undang-Undang ITE ini dalam prolegnas. Sekarang sudah ada di prolegnas sebetulnya ya. Jadi kami sepakat ya, saya sendiri kan pengacara. Halo? Ya, silakan Bung Habib. Gambarnya Ya, tidak muncul di kami, tapi suaranya muncul Bung Habib. Silakan. Ya, saya sendiri sebelum di DPR adalah advokat yang banyak sekali mengadvokasi kasus-kasus dugaan pencemaran nama baik dengan yang dijerat dengan pasal 28 ya. Nah, jadi masalah tersebut sebagian sudah diatasi dengan terbitnya KUHP baru di mana pasal 36 kita memperkenalkan azas dualistis, artinya kita ya mengharuskan adanya mens rea, adanya sikap batin bagi terduga ya untuk bisa dijerat dengan pasal-pasal pidana ini ya. Nah, itu ada. Lalu terkait dengan undang-undang ITE-nya ya pasal 28 itu kan mengatur barang siapa menyebarkan kebencian berdasarkan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan, itu juga sedang dalam proses di prolegnas. Jadi tinggal menunggu pembahasannya nanti, tapi memang tidak di Komisi 2 kemungkinan, ada di Balek atau di Komisi 2, tidak di Komisi 3 ya, karena ini kan terkait ini. Jadi dua sisi yang kami lakukan justru sudah lengkap ya. Yang DPR tadi dilakukan sudah sangat lengkap, yaitu memperbaiki politik hukumnya. Kalau dulu kan hukum hanya mengacu pada redaksi pasal. Kalau sekarang ya hukum harus melihat mens rea-nya. Saya banyak melakukan penelitian, bahkan disertasi saya kan soal ini ya, soal ujaran kebencian dengan yang dijerat dengan Undang-Undang ITE ini ya, banyak sekali karena ujaran itu kan spontan dan lisan ya, belum tentu yang disampaikan itu senada dengan suasana hati orang yang berbicara gitu kan. Sehingga penting sekali pengaturan pasal 36 yang sudah kita selesaikan di KUHP baru bahwa seseorang ya bisa dipidana kalau nyata-nyata terbukti adanya niatan, adanya suasana hati, adanya mens rea untuk melakukan pidana pencemaran nama baik tersebut. Oke. Nah, pernyataan revisi Undang-Undang ITE yang konteksnya adalah hukum, kita kaitkan juga ke politik, Bung Nyarwi. Kalau tadi dari penjelasannya Bung Habib bahwa sudah dilakukan oleh DPR periode ini, bahkan di revisi KUHP, juga di Undang-Undang ITE sudah jadi perhatian. Tapi konteks dari pernyataannya Pak Anies apa yang dibaca? Kalau tidak ada yang baru atau sudah dilakukan? Ya, pertama begini, Friska. Yang pertama saya lihat pernyataan Anies ini itu mempertegas ya positioning dia di visi misi yang di sana disebutkan ya terkait hukum dan demokrasi gitu ya. Itu kan mengembalikan bahasanya mengembalikan kualitas demokrasi gitu. Itu di situ ada pandangan subjektif ya dari Pak Anies gitu bahwa demokrasi di Indonesia itu kan belum sepenuhnya bahkan dianggap mengalami regresi demokrasi gitu karena kasus-kasus yang muncul tadi disampaikan Bung Angga tadi ya. Soal munculnya tuntutan atau kasus pasal karet ya dari Undang-Undang ITE ini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat menyambung tadi pernyataan Bung Habib ya. Undang-Undang ITE itu metamorfosisnya panjang sebenarnya. 2008 itu ketika undang-undang ini muncul itu kan fokusnya di konten pasal, di mengingat itu belum ada penjelasan atau belum ada cantuman misalnya pasal 28. Nah, kalau di revisinya Undang-Undang nomor 19/2016 itu sudah ada pasal 28D, pasal 28E, 28E ayat 2, 3 dan seterusnya gitu ya. F juga. Artinya itu mulai diperluas soal bicara kebebasan berpendapat dan lain-lain. Karena dari kurun waktu 2008 sampai 16 itu memang muncul banyak pengguna Undang-Undang ITE untuk menjerat kasus-kasus. Tapi perlu dilihat gini ya, sebenarnya yang paling substansial ya Friska itu ada dua. Pasal 27 dan pasal 28 itu ayat 3 ya. Khususnya terkait dengan yang tadi pasal 28 sudah disebutkan Bung Habib ya. Pasal 27 juga sama. Itu juga biasanya hal-hal terkait pencemaran nama baik, penghinaan.
sebenarnya kan kalau kita lihat ya, itu kan seringkali pasalnya digunakan untuk kepentingan dari pihak yang menuntut yang tidak suka, yang kemudian sebenarnya antar aktor, antar masyarakat gitu ya. Tetapi orang kan kadang berpikir, ini juga apakah orang-orang itu murni menuntut atau digerakkan, sehingga seakan-akan takut ya pada kebebasan. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya yang saya lihat ya, di luar undang-undang ini 2008 ini, 11 2008 yang direvisi 19 2019, itu juga sebenarnya pada waktu bersamaan itu muncul undang-undang KIP, ya undang-undang KIP nomor 14 2008. Semangatnya sebenarnya sama, bahkan di KIP itu sudah menimbang pasal 28F, pasal 28, kemudian dan lain-lain. Dan di sini kemudian saya lihat sebenarnya ini problem dalam berkomunikasi ya, artinya komunikasi kebebasan di ruang publik. Yang saya lihat Pak Anies di statementnya itu agak sedikit menyamakan atau mengkaburkan ya, tidak memisahkan antara undang-undang kebebasan ini dengan perlindungan data pribadi. Itu udah ada undang-undangnya PDP ya tahun 2022. Jadi kalau kita ngomong bagaimana menata demokrasi, saya kira ini kita perlu ya memilah antara semangat ya, menjaga kebebasan dengan kasus-kasus di luar konteks kebebasan berdemokrasi terkait undang-undang ITE ini. Oke, Mas Angga, apa iya ada menyamarkan itu yang disampaikan Pak Anies? Enggak, jadi sebenarnya fokusnya Pak Anies Baswedan sendiri adalah di kaitan kebebasan berpendapat, utamanya di situ ya, di mana setiap orang masyarakat itu bebas menyatakan pendapatnya gitu ya. Nggak perlu lagi tuh, karena Pak Anies sempat bilang banyak orang-orang yang bicara tentang negara Konoha, negara Wakanda gitu. Itu kan sebenarnya memperlihatkan bahwa orang-orang itu takut gitu ya, memilih untuk tidak menyebutkan Indonesia dengan mencontohkan negara fiktif gitu ya, kira-kira gitu. Sebenarnya kan semangat undang-undang ITE sendiri kan untuk melindungi transaksi elektronik gitu ya, di mana kita sering sekali gitu ada transaksi hacking, rekening segala macam gitu, seperti itu ya. Itu yang sebenarnya yang jadi semangat awal gitu. Nah, tapi instead melakukan itu malah lebih banyak kaitannya dengan pencemaran nama baik gitu kan. Pencemaran nama baik sendiri kan sebenarnya itu persepsi gitu ya. Tadi Bung Habibur Rahman juga sempat bilang bahwa yang dinilai nanti di RUU KUHP adalah niat gitu. Niat itu kan sangat sulit untuk dinilai gitu ya. Sekarang bilangnya dia tidak punya niat jelek, nanti bilangnya dia punya gitu. Jadi lebih baik ketika ada ruang-ruang interpretasi atas kebebasan berpendapat itu baiknya segera ditutup gitu. Nah, itu yang jadi semangat dari Pak Anies Baswedan sendiri bahwa harusnya rakyat Indonesia itu bebas ngomong apa saja selama bukan ujaran kekerasan dan lain-lain gitu kira-kira. Oke, Bung Habib, kalau tadi kata Mas Angga celah-celah inilah yang harus ditutup. Nah, sekarang sudah terakomodasi belum dengan revisi yang tadi Bung Habib sampaikan sebelumnya? Ya, kami sepakat dengan semangat yang disampaikan oleh Pak Anies ya dan timnya, tapi memang sebagian besar sudah kita lakukan. Jadi Pak Anies juga tidak menyoroti dalam statementnya tentang Undang-Undang 1 tahun 46 yang disebut penyebaran berita bohong. Ini kan yang menjerat Habib Rizik, ya, kemudian Ahmad Dhani dan lain-lain sebagainya. Di KUHP yang baru kita atur di pasal 263, ya. 263 KUHP yang baru, di mana seseorang baru bisa dijerat dengan pasal tersebut jika benar-benar terjadi akibat berupa kerusuhan yang bersifat fisik, gitu kan. Jadi nggak bisa, misalnya kayak Ahmad Dhani waktu itu kan dijerat pasal tersebut tidak terjadi apa-apa, tapi dia bisa dipenjara 2 tahun. Begitu juga Habib Rizik, ya. Dengan pengaturan di KUHP yang baru pasal 263, maka tidak bisa diberlakukan lagi karena tidak terjadi kerusuhan apapun akibat pernyataan yang disampaikan. Kalau kita ingat Habib Rizik itu kan terkait waktu itu dijeratnya Undang-Undang 146 penyebaran berita bohong, ya kan. Nah, kalau nggak ada terjadi kerusuhan apapun akibat pernyataan ini, maka dia tidak bisa dijerat. Gitu. Nah, ini yang kita lakukan ya oleh semua fraksi di DPR ya, itu justru sudah jauh lebih maju daripada yang disampaikan Pak Anies saat ini. Memang semangatnya sama gitu. Kalau Bung Nyarwi terakhir, bagaimana untuk melihat apa yang dilakukan ini intensinya tidak terkait dengan politik tapi murni betul untuk menegakkan hukum, Bung Nyarwi? Ya, begini, nyambung sedikit dengan Bung Habib tadi ya. Juga kalau kita lihat transformasi ini ya, Friska, itu udah lama ya, dari sejak undang-undang ini muncul sampai kemudian tahun 2021 SKB dari Menko Polhukam dengan 3 lembaga itu. Ya, tetapi begini, kaitannya dengan tadi Bung Anies ya, Pak Anies ya. Sebenarnya semangatnya juga saya kira lebih kepada konteks demokrasi dan dipertegas cantolannya itu pada visi dia di Capres ya.
yaitu mengembalikan kualitas demokrasi, bahasanya begitu. Ya. Nah ini yang saya kira ini kan bagian dari materi campaign, kampanye, yang mengatakan bahwa kira-kira ada semacam janji lah yang mau dipertegas. Salah satu bentuk konkretnya adalah revisi Undang-Undang ITE atau bahkan apapun namanya. Tapi juga itu proses itu kan berlangsung di DPR ya. Tadi Pak Habib cerita soal itu. Nah soal ini tentu saja saya kira nanti pertanyaannya bagaimana kalau seandainya kan gitu. Itu langkahnya kayak apa? Apakah melalui misalnya penuntasan di KUHP itu atau mungkin ada undang-undang baru bentuknya misalnya semangat dari pasal-pasal diamanahkan pasal 28 ya terkait kebebasan dan lain-lain. Apakah itu diintegrasikan ya perlindungan data pribadi ya kebebasan informasi publik diintegrasikan juga misalnya dengan transaksi elektronik formatnya adalah perlindungan pada kebebasan berpendapat yang kemudian tidak melanggar ya kemudian asasi orang lain juga yang itu ada di pasal 28 juga kalau kita telusuri ya di sana gitu. Semangatnya kita lihat sama, tapi nanti bagaimana praktiknya ke depan kita sama-sama awasi, publik mengawasi apa intensi dari wacana ini dan apa yang sudah dilakukan ini. Ini sudah sangat konkret, Mbak. Oke, baik. Dan tadi disebutkan Bung Habib, kita pantau bagaimana kelanjutan dari revisi Undang-Undang ITE, terutama pasal-pasal karet di dalamnya. Terima kasih Bung Angga Putra Fidrian, juru bicara Anies Baswedan. Terima kasih Bung Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan pengamat politik UGM Nyarwi Ahmad. Terima kasih, selamat malam.